Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Galatia pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menabur yang baik, menuai yang baik. Di dalam perjalanan hidup ini saudara, saya percaya setiap kita ingin menuai yang baik di dalam kehidupan kita, ingin mengalami yang baik, menerima yang baik, memperoleh yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan untuk kita mengalami perkara-perkara yang baik, itu ditentukan bagaimana kita menabur. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Karena kita tidak akan mungkin menuai sesuatu yang tidak kita tabur, ataupun kita tidak akan bisa menuai sesuatu padahal kita menabur yang lain. Itu sebabnya saudara, ada satu prinsip yang sangat penting kita sadari, adalah bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita rindu di dalam bisnis kita, kita menuai hal-hal yang baik dari sana, maka taburlah yang baik di sana. Kalau kita rindu di tengah keluarga kita, kita menuai yang baik. Di dalam usaha pekerjaan kita atau dalam aspek kehidupan kita yang lain, kita rindu menuai yang baik dari sana, maka taburlah hal-hal yang baik di sana, maka kita akan menuai yang baik juga. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, dengan tujuan supaya kita menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sehingga satu saat kelak saudara akan bersaksi, saudara menuai perkara yang baik di dalam kehidupan saudara, ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Atau mungkin saudara, ketika saudara mendengarkan renungan ini, lalu kemudian saudara menyadari bahwa selama ini saudara sudah terapkan prinsip firman Tuhan ini, dan kemudian akhirnya saudara menuai yang baik, silahkan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan untuk mereka menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, supaya mereka pun mengalami dan menuai yang baik dalam kehidupan mereka. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis, supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan saudara, di dalam Galatia ini Paulus menegaskan kepada umat-umatnya, jemaat-jemaat di Galatia, supaya mereka tidak salah berfikir. Sehingga akhirnya Paulus menegaskan jangan sesat. Supaya jangan sampai umat-umat Tuhan berpikir bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang jahat pun nanti hasilnya bisa baik. Jangan harapkan hal yang baik kalau yang dikerjakan adalah hal yang jahat. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikian juga kepada kita firman Tuhan ini saudara, dengan keras berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maksudnya apa saudara? Allah tidak mungkin salah. Allah tahu semua, Allah melihat semuanya, dan Allah memperhatikan semuanya. Dan di hadapan Tuhan, apapun yang ditabur itu juga yang akan dituai. Orang-orang yang menabur dalam kejahatan, orang-orang yang menabur hal-hal yang tidak baik, dia akan menuai dari apa yang dia tabur. Orang yang berpikir bahwa dia berbuat jahat, dia berharap nantinya dia akan menerima yang baik, itu salah, itu sesat. Itu sebabnya Paulus berkata jangan sesat. Apa yang ditabur itu juga yang dituai. Itu sebabnya saudara, kalau kita rindu menuai yang baik, maka taburlah yang baik. Nah saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat ini bagaimana cara kita menabur yang baik supaya kita juga menuai yang baik. Apa yang dinasihatkan oleh Paulus, cara kita menabur supaya nanti kita menuai yang baik. Setelah di ayat 7, dia berkata bahwa apa yang akan ditabur itu juga yang akan dituai. Selanjutnya ayat 8, dia jelaskan saudara bahwa sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya saudara, yang pertama yang mau ditegaskan oleh Paulus di sini adalah supaya umat-umat Tuhan menabur dalam roh. Karena orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging itu. Tetapi orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Apa maksudnya menabur dalam daging? Menabur dalam dosa, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, akan menuai kebinasaan. Hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam dosa akan menuai kebinasaan. Sedangkan hidup dalam roh adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan kehendak Tuhan, akan menuai kehidupan kekal. Jadi saudara, supaya kita menuai yang baik, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menuai yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah mencatat semuanya karena Allah tahu semuanya. Ketika kita hari ini menabur dalam roh, ketika kita tetap melangkah dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sekalipun terkadang secara pikiran sepertinya tidak akan berdampak apa-apa, tidak akan berbuah apa-apa. Tapi dengar saudara, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita menabur dalam kebenarannya, dipimpin dalam rohnya, maka semuanya itu akan berbuahkan kebaikan ke depan. Saya mengingat saudara, dalam melayani Tuhan, ada begitu banyak kadang-kadang secara manusia muncul pikiran, adanya nanti gunanya ini dikerjakan. Saya tahu itu firman Tuhan, saya tahu itu kebenaran, tapi secara logika terkadang sepertinya yang dilakukan itu tidak akan membuahkan apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kenyataannya, apa yang dilakukan itu menghasilkan jauh lebih besar, menghasilkan upah yang lebih besar, menghasilkan mujizat yang lebih besar, menghasilkan berkat yang jauh lebih besar. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita saudara, hiduplah dalam pimpinan roh, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Oleh kehendak roh kita dipimpin dalam kebenarannya, maka kita akan menuai yang baik, menuai perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saudara.
untuk menuai yang baik dalam hidup kita, maka hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai. Lakukan yang baik, kerjakan yang baik, dan jangan jemu-jemu, terus berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apabila sudah tiba saatnya, kita akan menuai atas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, seringkali seperti yang tadi saya bilang, seringkali dalam hitungan-hitungan ekonominya mungkin tidak ketemu. Dalam hitung-hitungan logisnya mungkin tidak ketemu. Tetapi dengar sekali lagi, jangan sesat. Allah yang mengatur semuanya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan menuai kebaikan. Saya melihat orang-orang yang mengerjakan kebaikan, menabur kebaikan, berbuat kebaikan, sekalipun tidak ada hubungannya dengan kehidupannya yang sekarang. Ketika dulu dia berbuat kebaikan, tetapi terlihat jelas bahwa apa yang dulu dia lakukan itu, upahnya dia terima sekarang. Saya mengenal satu orang anak muda, di mana di masa mudanya dia hanya sendiri sebagai anak muda yang pergi ke gereja. Kemudian dia melayani sekolah minggu, dia didik orang-orang, dia didik anak-anak remaja dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang ada ejekan bagi dia. Orang berkata dia bencong lah misalnya dan sebagainya dan sebagainya, karena hanya dia sendiri yang setia beribadah ke gereja. Tapi sekarang saudara, dia menjadi pejabat. Ya mungkin sepertinya tidak ada hubungan. Apa yang dia lakukan dulu menjadi kesuksesan bagi dia sekarang menjadi pejabat. Tetapi dengar, Allah memperhitungkan semuanya, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak besar ke depan. Kita akan menuai apa yang kita kerjakan hari ini. Mungkin saudara ada yang dulu saudara mengerjakan kebaikan-kebaikan, saudara menabur kebaikan-kebaikan, dan hari ini saudara menuai. Silakan tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara. Apa yang saudara tuai, apa yang dulu saudara tabur, dan apa yang saudara tuai hari ini, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya semua kita berjuang dan berlomba menabur yang baik di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, bahwa orang yang berbuat baik akan menuai yang baik ketika sudah tiba waktunya. Sekali lagi saudara, masalah waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Terkadang kita berpikir apa yang kita pikirkanlah yang terbaik, tapi sekali lagi waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan apabila sudah tiba waktunya, waktu yang terbaik itu kita akan menuai. Kita akan menerima hasilnya. Jadi itu yang kedua saudara, taburlah yang baik. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, masih ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu. Bukan hanya menabur yang baik saudara, yang penting, tapi jangan jemu-jemu. Artinya terus menerus, jangan lemah. Jangan menyerah, jangan hanya sebentar, jangan berhenti, tapi terus dan teruslah menabur yang baik. Karena dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita akan menuai, syaratnya saudara, kalau kita tidak menjadi lemah, tapi kita terus menabur dan tidak lemah, tidak undur, tidak menyerah, tidak bosan, tapi terus menabur. Saudara, saya punya pengalaman dalam melayani Tuhan. Sekian lama melayani Tuhan, sepertinya tidak ada hasil. Tetapi saya percaya bahwa apa yang dikerjakan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sekian lama saya melayani anak-anak terus, tidak ada orang dewasa yang dimenangkan saudara. Dan kemudian anak-anak ini pun akhirnya berganti-gantian.
sulit mengalami pertumbuhan karena memang saya melayani di satu daerah yang agak sulit, saudara, memenangkan jiwa. Nah, saudara, yang luar biasa adalah ketika bertekun terus tidak jemu-jemu, tidak menjadi lemah sekalipun secara logika bagaimana ini nanti, tapi pada akhirnya ketika tidak jemu-jemu dan tidak menjadi lemah, akhirnya menuai yang baik juga, menuai perkara besar, menuai mujizat, menuai hal-hal yang luar biasa lebih dari apa yang dipikirkan. Hari ini saudara, mungkin saudara sedang menabur sesuatu yang baik. Dan ketika saudara menabur sepertinya belum ada hasil yang saudara lihat, jangan menyerah, jangan jemu saudara. Dengar, jika saudara tidak jemu-jemu dan tidak menyerah, pada akhirnya saudara akan menuai apa yang saudara tabur hari ini. Bahkan saya mau menegaskan berdasarkan apa yang kualami, lebih dari apa yang saudara pikirkan Tuhan akan kerjakan jika saudara tidak menyerah, jika saudara terus menabur. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama, di mana bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Hari ini dalam bisnis saudara, teruslah menabur, maka saudara akan menuai hal yang besar ke depan. Dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, hari ini sepertinya belum ada hasil, teruslah menabur, maka sampai akhirnya saudara akan menuai hal-hal yang besar. Di tengah keluarga saudara mungkin masih menabur, teruslah menabur. Dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita terus menabur saudara, sampai akhirnya kita akan menuai. Jadi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, apa yang ditabur itu yang dituai. Itu sebabnya yang pertama, supaya kita menuai yang baik, menaburlah dalam kehendak Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua, taburlah yang baik, kerjakanlah hal-hal yang baik. Yang ketiga, jangan jemu-jemu menabur, jangan menyerah, jangan lemah, teruslah menabur sekalipun mungkin saat ini saudara belum melihat hasilnya, saudara belum menerima hasilnya, tetaplah menabur. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan penuh semangat, tabur yang baik, terus menabur yang baik. Biarlah serahkan hidup saudara dalam pimpinan Roh Kudus untuk saudara menabur yang baik dan menabur yang baik dalam semua aspek kehidupan saudara, maka saudara akan menuai hal yang baik di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Jalani hari-hari saudara hari ini, laksanakan, kerjakan aktivitas saudara, bisnis saudara, dan segala aktivitas saudara hari ini dengan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan percayalah, saudara akan menuai yang baik di dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, buat komitmen saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi, siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan.
Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka.
Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.